Susun, kemenangan. Dulu. Gimana ini? Masih semangat? Wadir. Oh, di situ ternyata. Panas. Sudah dibakar tadi. Ada yang belum hasil? Nah, ini semangat ini dengan Ibu Maria tahuan. Kemajuan apa materi agama dengan ekonomi memang pasangan yang pas. Oke, selesai. Kompak, apa lagi? Hah? Selalu menjalankan apa Ibu Sisil? Teknik. Ibu Wana, apa yang kita dapat? Sabar. Ya. Pelajaran yang kita dapat setelah mendirikan menara Ibu Kiki dan Ibu Maria? Tadi jatuh enggak menaranya? Tapi? Kenapa Ki pantang menyerah? Penasaran. Karena ada hasil yang diharapkan. Nah, itulah dia resiliensi. Resiliensi adalah daya lenting. Ya, kemampuan bangkit kembali. Kenapa ini penting untuk Bapak Ibu guru? Karena banyak siswa yang punya masalah, tidak mampu bangkit dari keterpurukannya, dari masalah yang dihadapi, akhirnya dia memilih jalan pintas. Ya, Ibu Maria, selesai nih Ibu Maria, jangan terlalu semangat. Ada apa Cendol? Ya, pertanyaannya kompak, apa lagi? Hah? Selalu menjalankan apa Ibu Sisil? Teknik. Ibu Wana, apa yang kita dapat? Sabar. Ya, jadi ya mumpun Ki Bapak Ibu. Berhenti mikir. Berhenti Ki. Ini dia. Apa pelajaran yang kita dapat setelah mendirikan menara Ibu Kiki dan Ibu Maria? Tadi jatuh enggak menaranya? Tapi? Kenapa Ki pantang menyerah? Penasaran. Karena ada hasil yang diharapkan. Nah, itulah dia resiliensi. Resiliensi adalah daya lenting. Ya, kemampuan bangkit kembali. Kenapa ini penting untuk Bapak Ibu guru? Karena banyak siswa yang punya masalah, tidak mampu bangkit dari keterpurukannya, dari masalah yang dihadapi, akhirnya dia memilih jalan pintas. Ada yang bunuh diri, ada yang apa ini? Hanya karena HP-nya disita, bunuh diri. Kasihan kan? Ya semoga tidak ada di SMA 3. Tapi kita belajar bagaimana kita menghadapi anak-anak yang seperti itu. Apakah kita juga sudah punya daya resiliensi atau daya lenting? Nah, pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Jadi ada yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap, ada yang namanya growth mindset, pola pikir bertumbuh. Kebanyakan dari manusia berpikirnya fixed mindset. Kenapa? Tidak berani untuk mencoba, tidak berani untuk berbangkit. Misalnya, saya bisa sukses jika punya bakat. Nanti dia merasa memiliki bakat, baru dia mau berusaha. Padahal pada dasarnya bisa sukses dengan usaha. Nah, itu yang mau diterapkan ke anak-anak kita. Jangan karena tidak mampu belajar fisika, bodohnya maka saya Bu, tidak bisa Kak matematika, tidak tahu Kak perkalian. Lalu kita langsung jas, tidak tahu ya kok, buat, tidak usah belajar keluar. Tidak bisa begitu. Harus dikasih pemahaman, harus dikasih pemikiran growth mindset, berpikir untuk bangkit dari kegagalan. Kalau dia menyerah, sudah nih Bu, tidak mampu Kak, harus dikasih semangat. Coba lagi, pasti bisa Ki. Jangan disuruh keluar dari ruangan. Kapan dia bisa kalau dia disuruh keluar? Kamu tidak tahu. Oke, next. Nah, ini pola pikir. Apakah kita berpikir pola pikir mindset atau fixed mindset atau growth mindset? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat diubah terlalu banyak. Menurut Bapak Ibu, fixed atau growth? No. Fixed dong. Nah, yang kedua. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix. Fix ya. Fix. Kemudian yang Kasih yang lain.
Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Ini masuk ke grow. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix. Mama saja. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Grow. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Bapak Ibu, grow, fix, grow, fix, grow, fix. Bakat alami adalah faktor. Bakat saja. Ya. Saya sudah memberikan kemampuan kepada otak kita untuk selalu berpikir grow. Nah, apa tugasnya Bapak Ibu guru? Selalu memberikan semangat, mengingatkan bahwa punya pola pikir grow mindset atau berpikir berkembang, berpikir bertumbuh, ya. Jadi sudah ada di otak tak formulanya, tinggal dibangunkan, diberikan semangat supaya dia tumbuh. Masing-masing sudah punya bakat untuk berpikir itu. Nah, ini yang penting. Jangan ketika anak tak mampu, kita kasih pujian. Harusnya diberi dukungan, bukan pujian. Hebat memang Ki, pintar memang Ki, luar biasa Ki. Tidak, coba dikembangkan. Ya, kembangkan Ki. Jangan selalu dikasih pujian, gitu. Karena kalau pujian itu bukan bagian dari resiliensi. Ini bedanya pujian dengan dukungan. Kamu hebat, itu pujian. Tapi kalau dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu lain mendapatkan prestasi. Kalau pujian, Bapak Ibu bangga sama kamu karena kamu pintar, punya bakat, memang hebat, luar biasa Ki. Anaknya Ki siapa? Tapi kalau dukungan, kamu pasti bukan karena masalah ABCD, tapi karena ada masalah di rumahnya. Dia broken home dan tidak mampu bangkit dari situasi dan kondisi yang baru. Dia sudah anak SMA, tapi dia masih cemburu dengan adik kecilnya yang baru berumur 5 tahun. Lalu kita bilang, wih, kenapa bisa begitu? Kenapa? Besar nih Ki, harusnya tahu Ki, mengalah Ki. Ya, hati manusia tidak bisa dilihat dari besarnya fisik. Ya, besar. Bukan besarnya Pak Titi. Ya. Nah, bagaimana menumbuhkan resiliensi? Ada metode Burger. Silakan Bapak Ibu menulis di kertas. Banyak kertas di depan tak, manfaatkan Ki. Ambil Ki satu kasus Bapak Ibu yang selama ini dialami. Ada anak yang selalu bolos, ada anak yang malas ke sekolah karena anak dari broken home misalnya. Ada anak yang selalu alpa. Saya dapat ini dari anak wali saya tentang seorang anak yang broken home. Ya, broken home sampai dia sudah jarang ke sekolah dan bahkan dia malu bertemu dengan teman-temannya karena dia kurang diperhatikan oleh keluarganya, terutama orang tuanya. Nah, jadi saya memberikan apresiasi bahwa kamu itu sudah bisa melalui hal-hal yang begitu luar biasa bagi kami semua, yang mungkin ibu sendiri belum tentu bisa lalui. Nah, jadi tapi yang perlu kamu ketahui, bahwa jangan sampai hal-hal yang seperti itu akan membuat kamu rugi di pihak lain, bahwa kamu akan ya kamu itu ya bisa sampai mengganggu keselamatan sampai kalian rugi. Kamu harusnya apresiasinya kamu sebaiknya kamu itu tetap melanjutkan sekolahmu. Karena saya percaya bahwa kamu kelak yang akan membahagiakan dan menyatukan kembali orang tua. Yang bermasalah dengan salah satu guru mata pelajarannya. Saya tidak sebut mereknya. Oke, jadi siswa ini benar-benar tidak ingin bertemu dengan guru mata tersebut karena saya tidak tahu mana yang benar. Karena ketika saya tanyakan kepada peserta didiknya, siswa saya, dia mengatakan bahwa saya sering dimarah-marahi. Kemudian saya apresiasi ketika waktu itu saya mengajaknya ke rumah untuk saya mengajaknya ke rumah untuk berbicara dengan guru mata pelajaran ini, meskipun hanya melalui video call karena siswa ini masih belum berani untuk berbicara secara langsung dengan guru tersebut. Kemudian saya mengatakan bahwa kami sudah. Jadi itu dia. Bedakan ada pelajaran di dalam kelas. Yang pertama, saya mengawali dengan apresiasi. Saya menyampaikan kepada dia, kamu sebenarnya rajin, hanya kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang perlu dikoreksi itu mungkin saya memberikan motivasi kepada dia bagaimana caranya agar mata pelajaran yang tidak dia sukai ini dijadikan sebagai kebutuhan dengan berbagai macam masukan-masukan bagaimana caranya agar dia bisa
menjadikan pelajaran yang tadinya tidak disukai menjadi sedikit demi sedikit pelajaran tersebut dapat disukai, sehingga minatnya dalam proses pembelajaran itu bangkit dia, sehingga rasa malasnya itu dengan sendirinya akan terbongkar dan disingkirkan. Kemudian yang terakhir, saya selalu memberikan keyakinan bahwa saya yakin Anda bisa seperti teman yang lain, teman yang cinta kepada pelajaran tersebut. Mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih, aplaus untuk Pak Jali. Kita pakai metode Burger, bagaimana mengapresiasi seorang anak yang selalu bolos. Karena begadang kalau malam, sering main HP. Atau ada anak yang sampai sekarang tugasnya belum selesai dikumpulkan karena tidak pernah dikerjakan. Sudah? Dijawab kayak ini. Jawab ya? Aduh nih, suka ini. Uji minimal dah. Jangan lagi ada yang mengintervensi ya. Kesimpulan dari Ibu Kiki, kira-kira manfaat apa dari pembelajaran kita hari ini tentang tumbuhkan resiliensi yang bisa dipetik? Memang Pak Irwanto. Silakan Ibu Kiki. Ibu Kiki mau. Apa manfaat yang kita dapat dari materi? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya dalam hal menumbuhkan resiliensi, kita tetap memberikan apresiasi buat siswa, karena kita sadar bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Namun masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, karena itu harus dibicarakan bersama, khususnya di bawah PPK. Justru diajar nih ke 17 BK supaya wali kelas juga mampu menerapkan ini. Silakan Pak Irwanto, ada yang mau disampaikan? 4 kali mungkin sampai 10 kali dan belum ada perubahan dari individu tersebut. Kira-kira hal yang paling utama harus kita lakukan, hal yang paling utama sudah alih tangan kasus. Ya, jadi tidak ada kata sudah diaplikasikan, sudah diberikan terus menerus. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tugas kita mengingatkan, membimbing, mendidik. Saya kira seperti itu. Silakan. Saya suka kalau ditambah-tambah. Ketika kita telah melakukan yang terbaik menurut kita, kemudian harapan atau capaian yang kita inginkan itu tidak terlaksana, mungkin satu kata buat saya, tetap memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.